Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Tak terasa sudah beberapa waktu ini kita lalui masa-masa karantina. Izinkan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan ini kiranya menguatkan setiap kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di dalam masa-masa seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada peribahasa yang mengatakan bahwa ada udang di balik batu. Itu berarti bahwa ada suatu maksud yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam masa-masa seperti ini, di dalam dunia yang seperti ini, banyak sekali orang yang berbuat baik, tapi ada suatu maksud yang ingin disampaikan. Ketika orang yang asing itu datang kepada kita, tidak kita kenal, tapi tiba-tiba dia datang, berbuat baik kepada kita, tapi ada suatu maksud yang ingin dilakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal itu sangat lazim dan biasa terjadi. Tetapi bagaimana kita memperlakukan Tuhan kita dengan konsep yang seperti itu? Apakah kita memperlakukan Dia, apakah ketika kita datang kepada Dia, kita datang oleh karena ada suatu maksud yang ingin kita capai? Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan membahas mengenai konsep Allah yang murah hati dan bagaimana respon kita, tanggapan kita di tengah-tengah kita menghadapi wabah virus corona ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, murah hati dalam bagian ini adalah berbicara mengenai orang-orang yang rela, sekali lagi saya garis bawahi, orang-orang yang rela memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berada di dalam kesengsaraan. Mengapa hal ini menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi Tuhan Yesus, sehingga Dia ajarkan di dalam ucapan bahagia dan terutama di dalam pembukaan daripada khotbah di bukitnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ucapan bahagia ini atau diberkatilah ini adalah sebuah bagian yang sangat unik, sebuah bagian yang sangat baik. Tuhan Yesus mengajarkan bagian ini supaya mengajak setiap orang, para pendengarnya pada saat itu, untuk memberikan hatinya secara rela untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan Yesus pun memberikan janjinya, yaitu mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan memberikan janjinya kepada orang-orang yang bermurah hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, murah hati bukanlah berbicara mengenai hal-hal baik yang ingin ditunjukkan oleh karena ada maksud tertentu. Tapi Tuhan Yesus ingin menggarisbawahi murah hati ini adalah bagian di mana ketika kita menikmati kasih Tuhan, ketika kita menikmati anugerah Tuhan, kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah Allah sudah menunjukkan tindakan murah hatinya kepada kita, kebaikannya, kasihnya kepada kita? Ketika kita melihat perjanjian lama, bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel dan menuntun bangsa Israel di tengah padang gurun dengan tiang awan dan tiang api, serta memberikan roti mana. Bukankah Allah begitu baik? Tidak hanya itu saja, tapi bagaimana Yesus datang ke dalam dunia, anaknya yang tunggal. Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Bukankah itu kasih yang begitu besar? Allah yang murah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang menjadi respon, yang menjadi bagian kita, yang kita bisa lakukan melihat akan kasih Allah, melihat akan kemurahan hati Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah virus corona ini, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang sedang di dalam kesulitan. Bagaimana dengan kita? Memang di tengah masalah ini tidak mudah kita jalani. Mungkin kita di dalam masa-masa yang kekurangan, masa-masa yang tidak mampu, masa-masa yang sulit. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak setiap kita untuk bergandengan tangan, bersatu. Karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang penuh kasih, seperti Bapa kita adalah Bapa yang kasih.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu setiap kita ketika melihat orang-orang di sekitar kita, melihat lingkungan kita yang di dalam kekurangan. Saya mengajak setiap kita untuk bersatu hati, datang kepada Dia, datang kepada orang-orang tersebut, menawarkan pertolongan. Mungkin mereka membutuhkan makan, kita berikan makan. Mungkin mereka butuh pertolongan kita di dalam hal yang lainnya. Kalau kita bisa berikan, mari kita berikan. Kiranya firman Tuhan ini bukan hanya menjadi pengetahuan bagi setiap kita, tapi kita digerakkan oleh belas kasihan, seperti Yesus digerakkan oleh belas kasihan untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita menjadi terang dan garam dunia ini, dan biarlah hidup kita menjadi berkat, walaupun di tengah-tengah kekurangan yang ada. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah yang begitu baik, ketika kami diberikan kesempatan untuk bisa mengasihi Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami firman Tuhan ini dan melakukannya. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang bermurah hati, Engkau Allah yang maha kuasa. Di tengah-tengah kekurangan kami, di tengah-tengah keterbatasan kami, ajarkan kami Tuhan untuk terus mengasihi setiap orang di sekitar kami, di dalam lingkungan kami. Tuhan bantu, Tuhan ajarkan kami. Kiranya firman-Mu hari ini menguatkan setiap kami, untuk kami digerakkan Tuhan, menolong setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.